Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, dengarkanlah nas khotbah di minggu saat ini yang tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Hari Tuhan, saudara yang dikasihi, ini sudah surat yang kedua yang tulis kepadamu. Dalam kedua surat itu aku berusaha menunjukkan pengertian yang murni oleh peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi Kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh Rasul kepadamu. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil politik dengan etikanya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dikasihi, yang satu ini tidak boleh kamu makan. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari bersama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak mulai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan kami Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bumi ini akan berakhir. Manusia akan berakhir. Hewan dan seluruh makhluk akan berakhir. Kecantikan kita akan berakhir. Dan kejelekan kita juga akan berakhir. Kebaikan yang kita miliki akan berakhir. Dan semua apa yang kita miliki akan berakhir. Kita sekarang berjalan dalam waktu menuju titik akhir. Titik akhir itu, saudara, bagi iman kita ialah hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan akan datang. Tuhan akan hadir membawa dua peristiwa besar. Yang pertama, menghukum dan membinasakan orang-orang fasik. Tapi peristiwa yang kedua, mengangkat, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Pikir-pikir sekarang saudara di mana? Nomor yang satu atau nomor yang kedua? Oleh karena itu, kalau ini sudah kita jawab dalam hati kita, saudara semuanya, kita menjawabnya. Apakah saya ada di dalam urutan yang pertama sebagai orang yang mendapat hukuman, apa yang mengalami kebinasaan, atau saya adalah orang yang sudah diangkat dan akan diangkat, diselamatkan oleh Tuhan pada hari kedatangannya? Ketika jawaban itu sudah ada di dalam hati kita, tentu bila jawaban kita nomor satu, masih ada waktu. Dan bila jawaban kita adalah nomor dua, toh masih ada waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk berubah dan waktu untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kejahatan, bertobat, bertanggung. Waktu untuk apa, saudara? Waktu untuk membuat kualitas yang lebih, atau go to the next level. Kita masuk dalam sebuah tingkat yang lebih, kualitas yang lebih, mutu yang lebih. Artinya saya adalah orang yang dimasukkan dalam urutan yang kedua. Saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah berlaku baik, maka kita naik tingkat supaya semakin lebih baik. Orang yang sudah baik semakin
selama ini semakin benar. Orang yang jujur selama ini semakin jujur. Orang yang sudah melakukan kebenaran selama ini supaya semakin lebih benar lagi. Itu yang kita katakan go to the next level. Kami ada dalam tingkat yang lebih, tidak berhenti sampai sini.